eh, kan wajib hukumnya bagi laki-laki yang baligh berakal dan seterusnya itu. Karena itu ada aturan yang banyak orang tidak tahu, bahwa ketika hari Jumat sudah masuk subuh di rumah, maka haram untuk keluar bepergian jauh kecuali memungkinkan untuk sholat di jalan atau di tempat tujuan. Jadi misal pas hari Jumat pagi-pagi mau berangkat ke tempat yang jauh, kemungkinan nggak bisa, maka itu tidak boleh dalam pendapat resmi madhab Syafi'i, nggak boleh. Jadi kalau mau pergi jauh jangan pas hari Jumat. Malam Jumat masih boleh, tapi kalau sudah masuk pagi subuh itu tidak boleh. Jadi kalau mau bepergian jauh, sebagaimana penjelasan Imam Nawawi juga di kitab ini, sebelum subuh kalau mau pergi jauh. Kalau enggak, maka pastikan bisa Jumatan di luar. Jadi harus berhenti pas Jumatan. Oke, ini supaya tidak jadi orang yang seolah menghindar dari Jumat. Tapi ada ulama seandainya terpaksa betul, maka memang ada ulama yang memperbolehkan. Di antaranya Imam Nawawi sendiri punya pendapat pribadi, nggak apa-apa, boleh kalau memang harus pergi. Jadi memang jadwalnya misalkan ikut keretanya kan setelah subuh jam berapa? 5 misalkan dari Jember, atau berangkat jam 7 pagi misalkan. Kalau memang jadwalnya begitu dan tidak bisa tidak, maka ada yang memperbolehkan. Ya, tapi diusahakan tetap bisa melakukan Jumat di jalan, ya, karena itu dipermasalahkan oleh banyak ulama, ya. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa annal musafir yaumal jum'ah, orang yang bepergian jauh di hari Jumat, ya, yad'u alaihi malakahu, maka kedua malaikat yang menjaganya berdoa, yaqulani, doanya gimana? La najahullahu min safarihi, semoga safarnya enggak selamat. Begitu. Didoakan buruk oleh malaikat karena lari dari sholat Jumat, begitu. Jadi hari Jumat jangan bepergian jauh, diusahakan. Kecuali pas memang nggak bisa tidak, maka silahkan ikut pendapat yang memperbolehkan. Tapi ya kayak gini ini sebaiknya ikut yang melarang supaya aman, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wasyara itu sihhati fi'liha, syarat sah melakukan Jumat. Salah satun ada tiga yang utama. Jadi syarat sah melakukan Jumat ada tiga. Yang utama ada ditambahi dalam Hasyiah Bajurinya, ditambahi nggak hanya tiga, tetapi ada 5, begitu. Apa saja? Yang pertama adalah wujudul adat kamilan min awalil hutbah ilang qida'is shalah. Jumlahnya harus tetap sempurna dari awal khutbah sampai akhir salat. Akhirnya jumlahnya 40 orang, ini harus ada terus, jangan berkurang dari awal Jumat, dari awal khutbah sampai akhir salat. Jadi kalau misalkan jumlahnya belum nyampe 40 orang, ya, kok kemudian khutbah dimulai, nggak dihitung, harus diulang lagi rukun khutbahnya. Nah ini berarti gimana? Berarti sebenarnya khutbah itu, ya, khutbah mulai Jumat itu yang asli bukan ikut jadwal, tetapi ikut ngumpulnya orang.
Kalau orangnya itu nggak ngumpul, orang sekitar yang mustautin, orang kampung, kok nggak ngumpul-ngumpul, maka seharusnya khutbah tidak dimulai. Kalau dimulai dulu, maka harus diulangi lagi ketika sudah ngumpul 40. Yang diulangi cukup rukunnya saja. Apa rukunnya nanti kita bahas. Oke. Kalau misalkan begini, waktu pertengahan rukun, ada sebagian orang yang pergi terus nggak dengar khutbah. Misal jumlahnya 40, misal. Maka ketika orang itu kembali harus diulangi lagi. Begitu. Ini kalau jumlahnya pas 40. Kalau banyak tidak masalah. Jadi pokoknya intinya begini, di masjid itu harus ada 40 orang kampung dari awal sampai akhir. Tidak boleh kurang. Nah ini. Jadi makanya syarat 40 ini cukup ketat. Ya, Imam Syafi'i itu syaratnya 40. Kenapa? Karena kalau cuman gak sampai 40 itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Alasannya. Jadi dalam sejarah Nabi sepanjang hidup beliau selalu Jumat itu banyak. Lebih 40, jauh lebih 40. Begitu juga di zaman Khulafaur Rasyidin. Begitu juga di zaman tabi'in. Gak ada Jumatan jumlahnya sekedar jamaah biasa 10 orang misalkan, itu gak ada dalam sejarah. Ini yang dijadikan pedoman oleh para imam madhab. Oke. Nah, sampai ada keterangan begini, karena wajib 40 ya. Hatta law ta'akhkhara wahidun fil jum'ah ya. Wan sarafa ghairuhu ila baitihi thumma ahdasa man fil masjid qabla salamihi batalat salatu man fil bait. Ya. Jadi misal ada orang pas Jumatan itu 40, berarti 39 makmumnya, yang 40 dengan imam. Kemudian yang satu ini telat. Yang satu ini telat sholatnya, sehingga dia gak cepat salam. Yang lain sudah buyar, pulang ke rumah. Yang satu ini yang gak cepat salam ini terus batal sholatnya, kentut misalkan, maka semua Jumatan itu jadi batal semua. Jadi yang pulang ke rumah batal juga. Jadi ada teka-teki, kasus apa yang ada orang sholat di masjid tapi sholatnya orang yang di rumah ikut batal katanya. Kalau dia batal, jawabannya kasus ini. Kalau Jumatan 40 orang, yang satu ini nggak cepat salam, yang lain udah pulang, yang satu ini masih belum selesai sholatnya, belum selesai, tiba-tiba batal, maka sisanya semuanya batal juga, harus ngulangi lagi, ya. Begitu, itu syarat 40. Kemudian syarat kedua, alla yasbiqaha wala yuqarinuha wala yuqarinaha fit taharrum jum'atun ukhra fi mahalliha. Jangan sampai ada Jumatan lain yang mendahului takbiratul ihramnya di daerah tersebut. Nah ini syarat kedua. Ini 4 madhab. Ya, tidak boleh ada Jumatan lain di daerah yang sama yang takbiratul ihram lebih awal. Karena yang sah itu hanya yang takbiratul ihram pertama saja. Jadi misal dalam satu desa ada 2 masjid, maka yang sah adalah yang takbiratul ihram pertama. Yang kedua nggak sah. Kalau nggak jelas yang mana, nggak sah semua. Nggak jelas, nggak tahu yang mana yang lebih dulu, nggak sah semua. Karena nggak ada yang bisa yakin.
Nah, ini artinya apa? Tidak boleh ada 2 Jumat dalam satu daerah yang sama. Daerah Jumat. Nah, kita sudah pernah bahas. Yang disebut daerah Jumat itu apa? Daerah yang independen, yang di situ ada pemimpinnya 1 orang, kemudian ada pasarnya 1 orang, 1 pasar, 1 pasar. Jadi minimal kelurahan besar yang punya pasar atau kecamatan. Karena kalau desa nggak punya pasar, maka daerah itu tidak independen, belum independen, harus keluar. Berarti harus gabung dengan daerah lain. Jadi ada pemimpinnya 1, ada pasarnya 1, dan di kitab lain ada tempat bermain 1, lapangan 1. Dan itu kebanyakan daerah di Indonesia baru tercapai di kecamatan. Berarti 1 kecamatan 1, gampangnya gitu. 1 kecamatan 2 enggak sah. Nah, makanya sampai sekarang yang mengikuti ketat seperti ini itu di negara-negara Timur Tengah. Kalau Jumatan selalu besar. Loh, bagaimana? Masjidnya kan enggak cukup. Enggak cukup itu kan cuman bangunannya. Tapi di luar kan cukup. Misal masjid ini. Masjid ini kalau menampung orang sekecamatan ya parkiran ini enggak cukup. Tetapi jalan itu kan cukup. Meskipun jalan sampai alun-alun ya enggak apa-apa. Jadi soft itu bisa 1 kilo, bisa 2 kilo. Begitu. Ini ketika pendapat ini diamalkan. Apa dasarnya? Karena di zaman Nabi SAW tidak ada Jumatan lain kecuali di Madinah. Jadi Jumatan itu ya mesti satu tempat. Satu kota itu satu tempat. Di Madinah saja. Kalau Mekah ya Mekah saja. Masjid ada banyak. Tetapi yang dibuat Jumat 1. Nah, yang dibuat Jumat ini yang disebut masjid jami. Jadi masjid jami itu yang dibuat Jumat. Masjid yang bukan jami itu berarti masjid yang enggak dipakai Jumatan, hanya sekedar buat iktikaf. Nah itu. Jadi ini pendapat resminya. Pendapat resmi. Ada beberapa kiai yang kemudian kalau di Indonesia itu batasnya 1 kota itu 1 kabupaten. Saya kira terlalu luas kalau 1 kabupaten. 1 kecamatan saja. Itu sudah cukup. Nah, tapi kalau 1 desa atau 1 RT, 1 RW, saya kira tidak ada itu di kitab. Yang muktamad itu tidak ada. Yang resmi ya, resmi mazhab tidak ada. 4 mazhab. Bukan hanya mazhab Syafi'i, ini 4 mazhab. Lalu bagaimana sekarang? Kok banyak? Lah ini bukan pendapat 4 mazhab. Bukan pendapat 4 mazhab. Yang sekarang ini, fenomena seperti sekarang ini, masjid jauh dikit, sudah bikin Jumat lagi. Bangun masjid lagi, buat Jumatan. Ya, kalau bangun masjidnya boleh. Yang enggak boleh itu Jumatannya. Satu RT aja kadang 2 masjid. Karena malas mau jalan. Ya, kalau masjid ada di pinggir, 1 perumahan, ada masjidnya kok di pinggir perumahan. Pinggir sini bikin lagi. Males jalan. Kan begitu. Nah, yang seperti ini fenomena seperti ini bukan pendapat 4 mazhab, saya ulangi. Bukan. Loh gimana terus? Enggak sah. Kalau ikut 4 mazhab yang muktamad tidak sah. Kecuali yang pertama takbiratul ihram. Yang lain tidak sah. Lah terus gimana? Ada sebagian ulama mutakhirin, ulama belakangan, akhir-akhir ini. Di antaranya adalah Syekh Ismail Zain misalkan. Syekh Ismail, beliau mufti di Yaman. Beliau berfatwa, boleh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting jumlahnya masing-masing 40 minimal. Ini yang biasa dipakai. Ini yang kita pakai ini. Kenapa? Karena yaitu orang sekarang kalau kita enggak pakai ini kebanyakan enggak sah. Enggak sah. Di semua tempat lah, di semua tempat kira-kira, kebanyakan tempat lah, nggak semua di dunia ini
Sekarang sudah enggak gitu. Nah, kenapa kok ketat sekali Jumat ini? Karena Jumat ini merupakan syiar, tempat berkumpulnya orang Islam dalam jumlah besar. Biar kelihatan gitu loh. Orang Islamnya kelihatan kompak bareng satu. Makanya Jumat disebut hari raya. Hari raya kecil, yang mingguan ya Jumat. Karena betul-betul sudah hari raya betulan. Dan orang berangkat Jumat karena dari jauh, itu perjalanan bisa, kalau dulu perjalanan bisa 1 jam, 2 jam. Karena jauh. Sehingga ketika ada sholat Id dan sholat Jumat bareng di hari yang sama. Misal sholat Id itu pas di hari Jumat. Itu repot orang-orang. Aduh, harus bolak-balik 2 kali ke masjid. Pagi-pagi harus ke masjid dan itu jauh dari pinggir-pinggir. Kemudian balik lagi, baru nyampe sebentar sudah harus berangkat lagi untuk sholat Jumat. Lah ini banyak yang berat. Dulu, zaman dulu. Karena semuanya memang datang terpusat. Akhirnya Nabi pernah bersabda, kalau Id itu jatuh di hari Jumat, maka boleh enggak Jumatan kalau sudah sholat Id. Nah, ini konteksnya apa? Konteksnya ketika orang-orang memang ngumpul untuk Jumatan di satu tempat, sama seperti sholat Id, banyak. Sehingga susah kalau mau 2 kali sehari. Nah, kalau sekarang apa susahnya? Masjid di dekat-dekat rumahnya. Enggak boleh lagi mengamalkan yang tadi, hadis itu sudah enggak boleh. Karena alasannya itu tidak ada. Ya. Sama seperti dulu iya, udurnya Jumat ini adalah udurnya sholat jamaah. Ingat, udurnya Jumat adalah udur sholat jamaah. Sholat jamaah itu juga jadi jauh-jauh dulu. Makanya ketika hujan, tidak apa-apa kan, kemarin sudah saya jelaskan. Di jamak bagi orang yang biasa sholat ke masjid. Karena akan basah, gak enak. Sekarang masjidnya deket-deket, gak susah dia untuk ke masjid. Oke. Nah itu. Jadi sekarang orang-orang sudah tambah kurang semangat ya kalau jauh-jauh. Akhirnya bikin masjid sendiri-sendiri di dekat-dekat rumahnya. Yang seperti ini kalau ikut 4 mazhab enggak sah. Nah, sebagai solusi banyak ulama termasuk di kitab ini mensunahkan habis sholat Jumat sholat duhur. Sunnah. Enggak harus. Habis sholat Jumat sholat duhur. Kenapa? Sebagai backup biar aman. Jangan takut-takut Jumatnya itu memang enggak sah. Sehingga setelahnya sholat duhur. Nah ini fatwa di kitab-kitab Syafi'iyah begitu. Sebagai hati-hati. Karena banyak yang masih ikhtilaf. Ini persyaratan ini tidak tercapai. Ada yang memperbolehkan. Iya kan, cuman ada. Tidak semua. Jadi masih diperselisihkan. Karena itu lebih baik setelah Jumatan sholat duhur sebagai jalan keluar. Karena tidak bisa dipaksa. Karena banyak orang itu kan repotnya. Banyak orang. Beda dengan sekedar sholat jamaah biasa yang jumlahnya berapapun. Oke. Jadi fal ihtiyat liman shalla Jum'atan ma'at ta'addud bihasbil hajah. Yang hati-hati bagi orang yang sholat Jumat banyak tempat di satu banyak Jumatan di satu tempat ya, sesuai dengan hajah, dan tidak diketahui yang mana yang lebih dulu. Ayyu'iduha duhran, sunnah untuk nambahi sholat duhur. Jadi setelah sholat Jumat sholat zuhur ya, karena ya itulah masih diperselisihkan. Oke. Kita lanjut. Itu keterangan tambahan 2 syarat ini. Sekarang yang kita kembali ke matan. Al-awwal, syarat berikutnya adalah
darul iqamah. Jumat itu harus didirikan di pemukiman. Pemukiman permanen. Pemukiman permanen warga. Jadi orang kampung, gampangnya orang kampung. Karena kalau nggak ada di pemukiman permanen, berarti kan musafir semua. Musafir nggak usah Jumatan, nggak usah. Jadi darul iqamah alladzi yastautinuhal adat al mujammi'un sawaun fi dzalika al mudun wal qura. Jadi pemukiman tetap yang tempat orang berdomisili permanen. Terserah itu bentuknya kota besar atau bentuknya desa. Desa-desa kecil, terserah. Sama saja. Yang penting pemukiman itu permanen. Kalau dulu banyak orang nomaden. Nomaden, suku-suku yang nomaden, pindah-pindah. Berarti pemukimannya gimana? Pemukimannya adalah tenda-tenda mereka, tempat mereka menetap. Mereka menetap di daerah mana ya berarti anggap orang kampung situ. Ketika pindah ya pindah, menetap lagi orang kampung situ. Kalau kayak sekarang sudah tidak ada kayaknya orang nomaden ini. Oh ada itu yang sirkus-sirkus itu biasanya. Ya. Kalau normalnya orang sudah tidak nomaden. Jadi pemukiman tempat ini orang tempat tinggal yang permanen. Dalam arti kalau ditanya Anda orang mana? Saya orang sini. Begitu. Jadi bukan ditanya Anda orang mana? Saya aslinya orang Surabaya, cuma di sini kerja. Nanti kalau saya pulang lagi. Ya enggak, bukan jawaban begitu. Yang begitu itu enggak masuk hitungan. Jadi harus di tempat permanen. Oke. Jadi kemudian ada pertanyaan begini yang sering. Bagaimana sholat Jumatnya orang yang sedang di kapal laut? Kalau sedang di kapal laut kan orang banyak kan, di kapal laut orang banyak, orang ratusan. Nyebrang itu bisa berhari-hari. Bagaimana kalau Jumat? Yang mau sholat Jumat bagaimana? Jawabannya gimana? Jawabannya gampang, jangan sholat Jumat karena musafir semua itu artinya. Kan tidak ada orang yang bermukim di kapal itu kan tidak ada. Itu musafir semua. Berarti sholat duhur. Ya udah nggak usah Jumatan. Justru kalau Jumatan malah nggak sah. Begitu. Jadi solusinya jangan malah disuruh Jumatan terus ikut taklid ini itu pindah-pindah madhab dicampur-campur. Nah, itu salah. Ya, solusi yang salah. Yang benar sholat duhur. Nggak usah repot, musafir semua. Begitu. Jadi tempat darul iqamah allati tutakhadhu watanan yang betul-betul dijadikan tempat tinggal permanen. Wa abarul musannif andalik ini diistilahkan dengan biqaulihi antakunal baladu misran kanatil baladu au qaryatan. Tempatnya berupa kota atau berupa desa ya. Kalau kota itu yang dimaksud kota yang tadi yang memenuhi syarat lengkap semua sak pasar-pasarnya. Kalau desa qaryah ya. Kalau qaryah itu berarti yang enggak memenuhi syarat. Enggak memenuhi syarat. Boleh, yang penting ada tempat tinggal. Cuman gitu. Kalau di satu tempat sudah ada, di tempat lainnya enggak boleh ada lagi. Kenapa? Ya supaya kelihatan rukun bareng. Itu. Wasani syarat kedua tambah 2 tadi berarti ini yang keempat ya. Ayyakunal adat fi jama'atil jum'ah arba'in. Nah ini jumlahnya harus 40 jumlahnya. Ini madhab Syafi'i. Kalau ini diperselisihkan kalau ini. Cuman madhab Syafi'i kita konsisten 40 jumlahnya. Jadi sebelum ada orang 40 dan 40 ini arba'ina rajulan 40 orang min ahlil jum'ah yang sah untuk sholat Jum'ah. Wahum mereka adalah al-mukallafun orang-orang mukallaf, adzukur yang laki-laki, al-ahrar yang merdeka bukan budak, al-mustautinun
yang penduduk tetap, orang kampung. Jadi 40-nya ini enggak sembarang 40-nya ini orang kampung sana, bihaisu la yad'anuna ammastautonuhu syita'an wala saifan illa lihajatin. Sekiranya mereka itu tidak pulang ke tempatnya sendiri di musim panas atau di musim dingin. Jadi yang enggak termasuk di sini siapa? Yang enggak masuk hitungan itu, yang enggak masuk hitungan 40, pekerja. Yang cuman ngontrak itu enggak masuk hitungan. Karena kalau ditanya pekerja itu mesti jawab, saya bukan orang sini, saya cuma sedang kontrak di daerah sini. Begitu. Terus mahasiswa, terus santri, nggak masuk hitungan itu, nggak masuk hitungan. Makanya dulu di pondok tempat saya mondok, anaknya banyak, santrinya banyak, tapi kiai tetap nggak boleh, jangan Jumatan di sini, Jumatan keluar. Meskipun di pondok itu nggak boleh keluar pondok, tetapi untuk hari Jumat tetap harus keluar katanya, ikut ke kampung-kampung. Oke, karena yang dihitung ya orang kampung. Mereka ini wajib Jumatan, cuman nggak masuk hitungan, Wajibnya wajib, cuman nggak masuk hitungan. Jadi yang 40 ini yang laki-laki, perempuan nggak masuk, anak kecil nggak masuk hitungan, mahasiswa nggak masuk hitungan. Lah ini terjadi di beberapa kampus itu beda-beda. Ada kampus yang tempat saya kerja di UINHAS ini, kampus ini masjidnya di pinggir jalan dan orang kampung ikut Jumatan di sana. Dan kalau liburan mahasiswa pulang, kampus Jumatannya tetap nggak libur karena orang kampung pakai. Kalau yang seperti ini tidak masalah, tetap jalan. Tapi ada beberapa kampus pernah saya ngisi, saya punya jadwal di situ. Ternyata takmirnya bilang, kalau yang ini, yang minggu depan kita libur, nggak ada jadwalnya nggak jadi. Kenapa saya bilang? Karena libur, mahasiswanya di sini nggak ada. Berarti Jumatannya itu mahasiswa semua, nggak ada orang kampungnya. Sehingga kalau kampusnya libur, Jumatannya masjidnya juga tutup, kata libur. Nah yang begini ini nggak sah menurut pendapat ini, ya, karena nggak masuk hitungan. Nah ini juga yang membuat Jumatan seperti pernah saya singgung sebelumnya, 40 orang kampung ini punya kewajiban hadir lebih dahulu. Jangan yang merasa orang kampung hadir belakangan nunggu khutbah hampir selesai, itu bikin semasjid gak sah semua. Lah ini. Jadi yang kalau daerah sini misalkan masjid ini, jangan sampai yang ini tetangga-tetangga mohon maaf terus karena mendengarkan salon speakernya kencang terus udah nyantai-nyantai, nanti aja pertengahan khutbah baru berangkat. Lo jangan, karena kalau terus begitu semua di sini penuh, tapi yang datang sini kan pinggir jalan, yang datang musafir bukan orang sini. Meskipun bukan musafir jauh sama orang Jember, tapi kalau bukan orang daerah sini nggak dihitung. Penuh masjidnya. Tapi orang kampungnya nggak datang, nggak sampai 40, cuman 20, 30. Ya berarti nggak masuk hitungan. Nggak sah kalau dimulai khutbahnya. Khutbahnya akhirnya harus diulang lagi ketika sudah lengkap. Itu taktiknya. Jadi kalau misalkan terpaksa khotib terpaksa memulai karena sekarang pakai jadwal ya, khotibnya sudah mulai duluan, maka di akhir ulangi lagi khutbahnya sebelum berdoa, akhir lagi ulangi, bukan ulangi semua khutbah itu kan ceramah ya, bukan, rukunnya saja yang nanti alhamdulillah gitu kan, sholawat, kemudian ayat, wasiat, takwa, itu sebentar. Nanti terakhir saya praktekkan sepanjang apa khutbah itu terakhir ketika ini sudah selesai. 40 orang. Ya. Ada keterangan unik di sini.
Kalau yang 40 itu sama jin bagaimana? Ya, sah, juga sah. Seandainya ketemu ya. Ketemu jinnya. Ketemu, kelihatan. Maksudnya oh ini jin satu siapa? Oh 40 ya, udah lengkap. Enggak apa-apa. Seandainya begitu. Ya. Terus 40 orang kampung, okay. Oh iya, saya bahas lagi sebelum ke syarat berikutnya. Termasuk yang bikin tidak sah itu sholat di kantor, di mall, di sekolah yang tidak melibatkan orang kampung atau orang kampungnya nggak sampai 40. Itu nggak sah menurut mazhab Syafi'i. Di mall kok ada masjid, itu di mall kan bukan orang kampung. Yang orang kampung paling satpamnya. Ada di suatu kantor, saya nggak usah sebut lah di sini di Jember ini, satu kantor tertutup kantornya, ada masjidnya besar, tapi yang Jumatan orang dalam, karena kantor ini sensitif, nggak boleh diakses umum. Akhirnya biar orang dalamnya itu nggak keluar, dibikinlah masjid di dalam. Terus Jumatan di situ. Nah ini nggak ada orang kampung. Saya pernah disuruh ngimami di situ. Saya tanya, ini ada orang kampungnya nggak? Nggak ada katanya. Oh, dipikir nggak ada sama sekali. Oh ada Ustadz. Siapa? Yang orang asal sini, orang sekitar sini. Ya ini satpam 2 orang katanya. Satpam 2 orang, yang lainnya bukan. Aduh, kata saya. Ya akhirnya gimana? Sholat Jumat setelah itu. Karena kenapa? Karena diperselisihkan jumlahnya. Oh, terus jumlahnya ada berapa sih sebenarnya pendapat ulama? Sekedar tahu saja ya, sekedar tahu. Nah, di sini ada. Oh, mana ini? Yang tadi. Arba'in. Nah, ini. Sekedar tahu saja, ini jangan diamalkan. Tapi kalau terpaksa, maka bisa ikut ini. Bisa, kalau terpaksa saja. Yang pertama, pendapatnya Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Ibnu Hazm Adz-Dzahiri itu mengatakan kalau Jumat tidak wajib jamaah, jadi cukup 1 orang itu sah. Ya khutbah sendiri, dengerin sendiri. Terus yang kedua, An-Nakhai. Imam An-Nakhai itu mengatakan yang penting ini jamaah, berarti 2 orang cukup. Kemudian Abu Yusuf dan Muhammad Al-Laits, ini orang bukan Syafi'iyah, bukan Syafi'iyah. Ini semuanya bukan Syafi'iyah yang saya sebut, Hanafiyah. Mengatakan 3 orang. 3 orang. Ya. Juga Abu Hanifah ya, 3 orang bersama imamnya. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Imam Malik 12. 12 orang. Jadi kalau sedang terpaksa saja, kok orang kampungnya nggak datang, ini gimana ini, nggak lengkap Jumatan, sudah waktunya mulai, mau nunggu, kita terikat jam sekarang, nggak bisa, nggak realistis ya, kita ikut pindah madhab aja, pindah madhab ikut mereka ini. Ada yang memperbolehkan sampai 3 orang itu ada. Madhab Malik ya kenemanan lah, kalau cuma 2 kan kenemanan. Orang kampung ya, kalau banyak tapi bukan orang kampung nggak masuk hitungan. Terus 12 Imam Malik, 20 ya itu Ibnu Habib, kemudian 40 dengan imam-imamnya, Imam Syafi'i ini. Ada juga pendapat Syafi'iyah 40 selain imam, berarti 41 ya. Ada yang mengatakan 50 ini Imam Ahmad. Ada yang 80 ini Al-Maziri namanya.
Ada yang mengatakan pokoknya banyak, gak usah ditentukan jumlahnya. Nah, ini banyak ini yang mengatakan begitu. Berapa Jumat? Gak ada berapa-berapanya, yang penting banyak. Ya, alasannya kayak tadi. Karena sepanjang sejarah itu begitu, selalu banyak. Bahkan kalau ikut sejarah Nabi, gak ada ceritanya 40, semuanya jauh lebih banyak dari itu. Ya. Nah, ada hikmah. Kenapa sih alasannya Jumat ini kok 40? Ada hikmah. Karena ada keterangan begini, ini menarik ini. Annal arba'ina la tahlu an waliyillah. Orang kalau sudah ngumpul 40, biasanya salah satunya itu ada yang waliullah. Waliullah itu orang soleh yang dekat dengan Allah, dianggap kekasih oleh Allah. Orangnya bisa merasa, bisa tidak. Banyak wali yang orangnya enggak merasa. Dia merasa biasa-biasa, ternyata oleh Allah dia dikasihi. Dan orang seperti ini kalau berdoa diterima. Makanya Jumat itu bareng-bareng, sholat bareng-bareng, doa bareng-bareng, supaya ada kemungkinan besar ada wali di situ yang diterima doanya. Beda dengan sholat jamaah biasa. Nah begitu. Jadi sholat makin banyak jamaahnya makin bagus ya. Karena kemungkinan ada wali di situ makin besar. Oke. Nah, saya teruskan. Bagaimana kalau yang sudah banyak terjadi ini? Sekolah bikin, kantor bikin, mall bikin, dan nggak bisa itu diubah, nggak bisa, nggak ada solusinya kan? Misal ada sekolah di Man itu. Di sini masjid, sini sekolah. Masjidnya untuk orang kampung, sekolahnya untuk anak-anak. Ini gimana? Ketika diomongin ke pihak sekolahnya, nggak mau mereka. Sulit. Kalau ini sekolah anak-anak saya perbolehkan ke masjid, nanti repot baliknya, kocar-kacir. Nah, begitu juga pegawai. Kalau pegawai ini saya perbolehkan ke orang kampung, misalkan ke masjid kampung, banyak yang nggak tertib, telat-telat. Ini kadang nggak mau ngalah ini, nggak mau ngalah. Harusnya yang mau, harusnya. Tetapi banyak yang nggak bisa. Gimana terus? Karena alasan-alasan teknis seperti itu, maka ya kita ikut yang ini. Kita ikut pendapat yang memperbolehkan. Ya pokoknya adalah berapa orang kampung gitu. 2-3 orang ya sudahlah. Tapi setelah itu sholat duhur. Nah ini solusinya supaya nggak was-was lagi. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Udah panjang ini. Sampun? Baik, kalau begitu kita sudahi. Ada kurang satu, kita jelaskan minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Subhanaka la nuhsi tsanan alaika anta kama sanaita ala nafsika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'dihi tafruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.